Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel YouTube Agang Sastra Project. Oke sobat bonsai, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara pengawatan bahan bonsai yang baik dan benar ya. Jadi buat yang baru gabung, selamat menonton, simak sampai habis video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Agang Sastra Project. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk itu kita langsung aja ke videonya. Bagaimana cara mengawat atau pengawatan yang baik dan benar. Kita simak videonya berikut ini. Oke sobat bonsai, sekarang saya sudah ambil satu bahan putri malu. Ini buat untuk contoh aja ya, karena ini pengawatan bisa diterapkan dalam pohon apapun. Cuman kali ini saya hanya ingin mengasih tutorial cara mengawat yang baik dan benar ya. Ini bahannya sudah saya siapkan, kemudian saya sudah siapkan juga kawatnya. Dan untuk diketahui bahwa untuk mulai pengawatan itu kita harus tahu dulu ukuran ya, ukuran untuk cabangnya sebesar apa, lalu kawatnya juga ukuran berapa gitu ya. Jadi untuk cabang yang baru sebesar lidi ini ya, kita memerlukan kawat yang tidak cukup besar ya. Jadi di bawahnya kalau bisa ya, di bawahnya seperti ini di bawahnya. Jadi kalau cabang yang mau kita kawat itu sebesar lidi, kita tidak mungkin untuk menggunakan kawat ukuran besar gitu ya, karena risiko patah juga akan lebih besar. Ataupun kalau misalnya mau kita kawat, jika batang sebesar lidi, kita tidak bisa menggunakan kawat yang jauh di bawah ukuran cabang gitu. Jadi tidak akan berfungsi kawat itu. Oke, untuk itu kita langsung praktek aja gimana cara mengawatnya. Dan untuk diketahui buat sobat bonsai semua bahwa pengawatan yang baik dan benar itu adalah arah jarum jam ya. Kadang kita suka suka salah dalam mengawat gitu ya. Seperti contoh ini, seperti gini. Kebanyakan kita juga sering mengalami pengawatan seperti ini. Jadi dari tiap batang itu kita lilitnya putar-putar gitu ya. Dan jaraknya itu dekat banget seperti ini. Seperti ini. Nah seperti ini. Ini sangat tidak dianjurkan sahabat bonsai, seperti ini. Nah seperti ini tuh sangat tidak dianjurkan karena kurang baik gitu ya. Karena buat pengawatan itu posisi kawat itu harus menyilang gitu ya. Jadi kalau gini bagus, cuman kayak kelihatan nanti full kayak pohon kawat gitu ya. Jadi kalau begini, nah ini tidak salah, cuman kurang pas aja gitu ya. Jadi kurang pas. Tahanan atau penunjang si cabang itu kurang berfungsi dan kurang efektif. Jadi kebanyakan yang terjadi itu si cabang itu kadang patah dan terus kejepit gitu ya. Nah untuk pengawatan yang benar itu adalah dengan cara kita mengawatnya dengan menyilang gitu ya. Itu pun tidak terlalu ketat, karena untuk cabang seperti ini kita hanya butuh untuk mengarahkan saja, karena proses berikutnya nanti kalau udah besar kita akan mulai pengawatan baru gitu ya. Nah jadi sahabat bonsai, kita buat pemula khususnya nih perlu diperhatikan kalau mau mengawat itu adalah dengan searah jarum jam. Jadi dari kesini nih kawatnya. Jadi kita ambil contoh yang ini aja.
Jadi gayanya itu menyilang ya, seperti ini nih. Nah, jadi pertama kita lakukan adalah dengan searah jarum jam ya, jadi ke sini. Dan itu menyilang seperti ini. Jadi keluar di bawah tunasnya juga, agar tunas-tunas yang di bawah itu tidak terganggu. Ini sobat bonsai. Jadi jaraknya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu. Jadi cukup gitu ya. Nah, untuk arah memutarnya, kadang kita suka kebalik. Kita memutar kawatnya ke arah kanan atau searah jarum jam, sementara kita meliukan pohonnya itu berlawanan arah ke sebelah kiri gitu ya. Itu yang terjadi, dahan sih bisa patah gitu ya, bisa patah walaupun hasilnya bagus, tapi kadang si kawat itu mulai mengenur lagi kalau kita memutarnya berlawanan arah. Jadi yang baik itu kita harus mengikuti alur kawat lilitannya kemana gitu. Kalau misalnya kita ke searah jarum jam, berarti kita memutarnya harus ke arah jarum jam juga. Jadi pelan-pelan, jadi jangan sampai terlalu keras karena akan menyebabkan patah. Dan itu pun sesuai kebutuhan gitu ya. Kita tidak perlu melilitnya dengan meliuk-liuk terlalu banyak. Kita cukup mengarahkan saja, karena mungkin untuk bonsai itu nanti kedepannya masih banyak proses. Nah, jadi kita memutarnya ke searah kawat gitu ya, searah kawat. Jangan kebalikannya ke lain arah gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kita jangan sampai kita putar ke kiri sementara kawat ke kanan gitu ya. Jadi kemungkinan untuk patah itu pasti sangat rawan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengawat, usahakan lilitannya jangan terlalu kencang gitu ya, karena itu akan mengakibatkan si dahan yang kita kawat itu akan mengalami kejepit yang akhirnya nanti bisa kering gitu ya. Jadi kita longgar aja, karena kita bukan untuk wedding yang sudah jadi, karena kita hanya untuk mengarahkan bahan bonsai yang cabangnya mungkin perlu diarahkan, karena mungkin nanti ada programan lagi dari sini gitu kan. Untuk itu kita hanya lilitan yang agak kenur aja, nggak perlu kenceng-kenceng, supaya si cabangnya aman gitu ya. Nah, pertama. Kedua, kalau sudah pengawatan ini, minimal waktu yang dibutuhkan itu untuk membuka kawatnya lagi itu antara 1 bulan atau 2 bulan lebih lah, 3 bulan lah minimal ya. Jadi jangan kelamaan juga, wajib dikontrol supaya tidak si kawat itu menjepit ke dahan pohon ini, cabang pohon ini, sehingga kalau misalnya kita kelupaan nih, kadang suka kawatnya udah di dalam nih, di dalam cabang, jadi akhirnya patah gitu ya. Nah, untuk sesudah pengawatan seperti ini, kalau misalnya kita ukurannya agak besar, kita sesuaikan dengan kawatnya juga seperti kayak tadi ya. Jangan di bawahnya, jangan terlalu di atasnya. Jadi kita kalau bisa tengah-tengah lah, tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya ini di atas sapu lidi nih, cabang ini di atas sapu lidi, berarti kita butuh kawat yang agak di atas sapu lidi. Jadi kita di bawahnya seperti ini ya. Dan pelilitannya juga sama, kita arahnya mau kemana gitu kan. Kita hanya sekedar mengarahkan. Jadi untuk pengawatan itu seperti ini ya, searah jarum jam gitu ya. Untuk tahap selanjutnya ini gampang ya. Yang penting kita tahu dulu caranya, tekniknya, atau ilmu dasarnya dalam mengawat bagaimana. Yang kita butuhkan adalah dengan cara menyilangnya gitu ya. Karena kalau kawat tidak menyilang, otomatis dukungan ke cabangnya atau untuk meliukan pohonnya nanti kurang efektif. Jadi kadang kita ada balik lagi gitu kan. Dan yang kedua, jangan lakukan meliukan atau memutar pohon ke arah yang berlawanan gitu ya.
kita harus sesuai kawat, lilitannya kemana. Kalau misalnya ke kanan ya otomatis kita harus ke kanan mengikuti kawat ini ya, liukan kawat ini, jangan sampai kebalik. Nah kemudian kalau misalnya kita nggak sepenuhnya harus ke arah jam aja, karena kita membutuhkan apa yang kita butuhkan gitu ya, sesuai kebutuhan juga ini. Kalau misalnya ini butuhnya kita liukannya ke kiri, ya kita harus ke kiri lilitnya gitu ya. Nah seperti ini seperti dilihat. Nah untuk meliukannya juga sama, kita harus ke kiri, jadi jangan sampai liukan ke kiri tapi kita mutarnya ke kanan, jadi resiko patah itu akan besar ya. Nah ini seperti ini Pak bonsai ya. Usahakan ini jangan terlalu kencang, longgar aja, karena kita hanya mengarahkan, sekali lagi mengarahkan. Oke, untuk itu kita coba yang agak besar ini. Nah, sebelum mengawat itu belum tahu dasar-dasarnya dulu. Kadang banyak kejadian seperti tadi, kita memutar kawat secara berdekatan gitu ya, berdekatan di sini kayak tadi tuh, terus selain kawat bakal ini ya, bakal banyak terbuang nantinya, kelihatannya juga kurang bagus lah, kurang bagus. Jadi kita sedikit menghemat, walaupun kawat banyak tapi kalau boros itu nggak baik juga gitu ya. Nah nanti untuk yang agak besar kita sediakan kawatnya juga yang agak besar, jadi sesuai kebutuhan lah. Jadi kita nggak bisa maksain cabang yang sebesar lidi sementara kawat kita punya jauh di bawahnya, walaupun bisa di double gitu ya, tapi kurang efektif, kurang bagus kelihatannya gitu ya, kecuali darurat gitu ya. Oke, seperti yang sudah saya contohkan tadi, bahwa memutar itu adalah ke arah jarum jam gitu ya. Kita bikin dari bawah dulu, kita harus lakukan dengan hati-hati karena cabang yang masih belum dewasa itu kadang rapuh juga ya. Nah, jadi kita jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendur juga gitu ya, jadi sesuai kebutuhan aja gitu ya. Nah, kalau dengan menyilang begini, si kawat itu si tahanannya itu ada gitu ya, tahanannya ada gitu. Nah seperti ini ya. Nanti kedepannya bisa dicobain lagi karena sesuai waktu lah, sesuai waktu. Nah ini seperti ini buat bonsai secara pengawatannya bisa dilihat. Jadi ininya nggak terlalu deket, nggak kena sama tunas, bakalan tunas ini. Nah, jadi ke bawah, dari bawah ke atas langsung ke sini lagi, jadi si tunas tetap terjaga gitu ya, si tunas tetap terjaga untuk kehidupannya. Jadi saya sarankan sekali lagi, untuk dasar-dasar pengawatan itu kita melihat ukuran cabang dan ukuran kawat ya. Jadi jangan sampaikan kawatnya kecil, cabangnya besar dan kawatnya juga kecil. Oke sobat bonsai, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat belajar, tetap semangat, jangan putus asa, belajar dari kesalahan, kita terus maju dengan banyak belajar, dengan banyak bertanya sama yang udah senior. Jangan malu, jangan gengsi ya, karena dalam bonsai itu semuanya masih belajar dan terus belajar. Insya Allah kita kedepannya akan menjadi yang pinter ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Akang Sastra Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.